di Kapsu ini selalu seksi. Segelintir hal yang membuat kita tergelitik di sini. Doktor, insinyur, sarjana hukum, kita tidak kurang. Tapi apa nyata? Ketidakterbukaan itu membuat kita bertanya-tanya. Jadi tujuan kita bukan ada untuk membuat gagal. Kita rencanakan ini supaya bagus. Mau siapapun nanti pemimpinnya, ketua umumnya, mari kita ambil seperti yang kita sepakat bersama. Ya, maaf kata yang muda-muda lah, yang mapan lah, yang mampu lah, intelek lah. Persyaratan calon ketua umum bukan merupakan pengurus inti partai, bukan merupakan pengurus inti partai. Kita butuh perubahan. Apapun ceritanya, kita butuh perubahan di Kapsu. Diakui nggak ya? Diakui dong. Akan begitu. Kita akui, tapi tidak berjalan lagi. Karena pengurus lama tidak boleh mengeluarkan surat lagi. OC yang mana yang sah? Adalah OC yang pertama. Kenapa? Karena masih mantan ketua dan sekretaris yang menandatangani SK itu. Bangsa mereka. Kalau saya perhatikan dari tadi ada pro kontra. Apa sebenarnya yang diperebutkan? Apa sebenarnya yang diperebutkan? Saya juga sebagai sekum di kepengurusan hasil MUBES ketiga yang tanda tangan SK, ya. Nah, disitulah saya bertahan supaya panitia yang sudah kami bentuk dan sudah berbuat dan sudah waktu, ya, mereka tenaga, pikiran dan uang untuk melaksanakan kegiatan rapat-rapat persiapan MUBES, ya. Seharusnya permintaan dari teman-teman ini dibubarkan. Tetapi saya bertahan. Saya sampaikan kepada Pak Nutri, kalau memang ini SK kita SK-kan, saya buat SK-nya, saya tanda tangan dan Pak Nutri tanda tangan, tidak boleh panitia yang sudah dibentuk ini dibubarkan. Kenapa? Karena mereka sudah banyak berbuat, sudah banyak waktu mereka tersita. Tetapi saya setuju kalau memang itu dileburkan. Siapa yang mau masuk bergabung, silakan bergabung. Akhirnya dikirimlah, ya, berubah, ya, dikirim ada Surya Makmur jadi wakil ketua 1 ST, Pak Sahat Tambunan jadi wakil ketua 1 OC, dan pengurus-pengurus lain termasuk Johnson Fidolis Sibuea. Jadi itulah terbentuk, ya, berjalan waktu, ya, teman-teman bergerak, ya, kita support terus. Kemudian di tengah semangat yang berapi-api, ya, ada aturan daerah yang menyatakan, ya, situasi level ketiga untuk COVID. Akhirnya sedikit teman-teman kita juga menyampaikan, ya, kita menyampaikan bahwasanya kita undur waktunya, nah, bukan ditunda, hanya diundur aja waktunya sesuai dengan peraturan surat edaran yang disampaikan oleh kepala daerah. Kita menyesuaikan, begitu juga arahan dari Ketua Dewan Pembinaan Gubernur Sumatera Utara, kita patuhi, ya. Seiring dengan waktu itu, memang itu, karena itu kita ikuti aturan itu, maka dengan sesungguhnya SK teman-teman ini masa berlakunya habis, ya. Bisa ya diikuti ya kronologisnya. Habis masa SK ini, lalu saya berinisiatif bahwa ini tetap dilanjutkan, ya. Kalau memang perlu kita perpanjang SK dari teman-teman, ya. Ya, teman-teman saya juga di internal, termasuk saya juga di dalam itu, ya, kepengurusan harus diganti. Saya tetap ngotot untuk tidak boleh dikonfirmasi ke teman-teman pengurus, tidak boleh, termasuk Surya Makmur. Berulang kali saya dipanggil di Sukadadi, menyatakan harus membentuk ulang panitia. Saya tanya Pak Surya Makmur, seharusnya beliau ini datang pada saat ini, supaya kita ini terang benderang, ya. Saya bilang Pak Surya Makmur, kalau memang SK teman-teman ST dan OC alasan kita mengganti kocok ulang, kalau bahasa kerennya, mohon maaf, dasarnya apa? Karena saya ada alasan yang kuat. Pertama, surat edaran, dan kedua, mereka ini bukan cek tahu persis. Kenapa? Setiap mereka rapat berkali-kali, setahun saya hadir, ya, tidak pernah saya absen, karena saya mengharapkan saya punya tanggung jawab.
alasan yang memang sebetulnya masuk akal dan juga tidak, karena itu tergantung kita menganalisa alasan itu. Mengingat karena habis masa berlaku SK yang Pak Nutri Syarok tanda tangan dan Pak Pisman sudah habis. Saya tanya, saya bilang kalau memang itu alasannya, bagi saya tidak setuju, karena mereka ini juga kita tahu bahwa sudah berbuat ya tanpa kita support, ya tanpa kita support, berbuat ya beberapa kali mengadakan rapat. Nah, singkat cerita, kita adakan rapat, kita sampaikan kepada teman-teman, saya kumpulkan semua, kita adakan rapat, kita udah semua pengurus, ya ada sebagian yang hadir, ya disitulah saya telepon lagi, alasan begitu. Lalu saya telepon ketua kita, Pak Nutri Syarok, untuk ya supaya ada penegasan. Kalau saya nanti dibilang terlalu maju, ya selama ini jangan dulu ya dilibatkan diajak-ajak, nggak pernah kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi saya berinisiatif, saya telepon hubungi beliau ya untuk bagaimana kelanjutan MUBES. Nah disitulah beliau juga menegaskan untuk karena SK teman-teman ini sudah habis dan kemudian harus segera dipersiapkan karena beliau berangkat ke Papua untuk mengikuti kegiatan PON ya kalau nggak salah ya. Nah begitu itu situasi ya, dan teman-teman nanti dari panitia mungkin juga perlu ya dijelaskan kepada bapak-bapak orang tua kita, bapak kita yang hadir pada saat ini kendala-kendala yang dihadapi ya. Selanjutnya dari Pak Samsul mempertanyakan kapan itu MUBES, karena Gubernur Sumatera Utara mempertanyakan kalau memang datang beliau untuk menghadiri, kalau bisa sejauh mungkin waktu diberitahukan supaya beliau mengatur waktu. Saya ceritakanlah seperti tadi. Akhirnya dikomunikasikan ke sana, ya, dikomunikasikan. Saya sampaikan juga hal ini kepada Pak Surpani dari Manado, kemudian Jeff Manik, kemudian ada si Aceh, ada dokter dan Buddha, kemudian Pak Samsul Palon. Nah, Samsul Palon itu Pak Samsul itu yang memfasilitasi kita, ya, karena tadinya itu perpanjangan tangan, beliau perpanjangan tangan dari Gubernur kita Sumatera Utara atau Ketua Dewan Pembina di Kapsu. Pada kesimpulannya, Ketua Dewan Pembina kita Bapak Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara, memutuskan untuk semuanya tidak ada lagi SK yang dibentuk, baik pengurus maupun tokoh maupun pendiri. Jadi saya akan berikan surat rekomendasi kepada tokoh asal Sumatera Utara yang ada di Kota Batam untuk membentuk Karateker. Karateker itu nanti untuk menyiapkan MUBES STOC. Surat itu kami bawa, ya. Dan sebenarnya waktu itu surat itu dibawa oleh Pak Samsul karena beliau setelah sudah berkomunikasi untuk menyerahkan langsung kepada Pak John Kennedy. Yang tim 7 itu, ya, pertama Ibu Aida, kedua Pak Soron Lubis, ketiga Pak John Kennedy, keempat Pak Jasarmen Purba, kelima Pak Herman Lase, keenam Pak Rustam Effendi Bangun, ketujuh Pak Sabar Malau. 7, jadi mewakili semua, ya. Dibawalah surat itu, singkat cerita rapatlah di Panbil di rumah Pak JK, Pak John Kennedy. Ya, singkat cerita di situ tim 7 rapat. Setelah rapat keluar dan hasil pembicaraan tim 7 dibacakan oleh Pak Asron Lubis. Ya, dibacakan oleh Pak Asron Lubis, ya. Tolong Pak, kalau memang sedikit ada yang kurang atau saya lupa, diingatin aja nggak apa-apa, ya. Dibacakan oleh Pak Asron Lubis, ketua, sekretaris, wakil ketua, bendahara, sampai 7 orang. Setelah dia bacakan, Pak Asron Lubis bacakan, langsung saya instruksi. Saya meminta sebelum diputuskan. Saya bilang pertama-tama orang-orang tua kami yang kami hormati, ya,
kami ini sebetulnya tidak sewajarnya kami berdebat, apalagi di rumah Pak JK sendiri di sini. Tetapi daripada nanti sepulang dari sini saya tidak bisa tidur, baiknya saya menyampaikan apa yang ada di dalam hati saya, isi hati saya. Jadi di situ saya sampaikan bahwa saya tidak bersedia untuk menjadi wakil ketua, tetapi saya bersedia kalau memang saya ditempatkan sekretaris caretaker. Ini ada Pak Suruh bisa, ya. Semua dengar yang tim 7 dan tokoh-tokoh yang lain di undangan. Ya, di situ ada Gafur, ya. Nggak tahu juga kapasitas apa sih Gafur ada di tengah-tengah tim 7 pada saat itu. Saya tanya-tanya juga, bukan orang Sumatera Utara, tapi duduk paling nomor 3 kursi. Jadi setelah itu saya menyampaikan pendapat saya, ya. Saya menyampaikan pendapat saya, lalu ada tokoh, saya lupa siapa kemarin itu yang menanyakan, kenapa Pisman ngotot untuk jadi sekretaris caretaker? Saya jelaskan, saya ngotot untuk jadi sekretaris caretaker. Pertama, ya, saya bagian dari pengurus yang masih belum misioner. Kedua, saya khawatir SCOC yang sudah kami bentuk dan sudah bekerja lama dibubarkan. Setelah saya ngomong itu tidak ada jawaban. Yang saya perjuangkan tidak boleh SCOC yang sudah terbentuk dibubarkan. Kenapa saya ngotot? Kenapa? Karena nanti yang mengesahkan juga karakter ini. Jadi orang yang sudah ada jangan dibubarkan. Hanya SK yang kita ganti. Akhirnya berbagai ini suasana tidak ada menanggapi pernyataan saya itu. Lalu saya menyatakan sikap. Ya, kalau memang itu, ya, mohon maaf, ya, orang-orang tua kami yang terhormat, untuk datang ke Medan mendapatkan rekom ini, saya yang berinisiatif dan biaya sendiri. Boleh dibantah, tolong ditanya. Tidak ada sponsor atau siapa yang membiayai. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya menyatakan diri di situ. Kalau memang saya tidak diakomodir untuk sebagai sekretaris caretaker yang bapak-bapak tokoh tim 7 ini bentuk, saya mundur. Tidak bersedia untuk wakil ketua caretaker. Di saat itu juga langsung mic saya disambut oleh Pak Asrul Lubis. Belum lagi kesempatan saya bicara, beliau juga ngomong, kalau Pisman bukan sekretaris juga saya mundur. Petra Taringan, ada beberapa yang mundur. Akhirnya kesimpulan rapat di rumah Pak JK, ya, diberikan kesempatan kepada Samsu Paloh karena ketua, ya, ketua caretaker, untuk bukan malam ini memberikan keputusan menerima atau tidak, ya, besok, karena beliau kan dikasih hak, silakan siapa yang mundur ganti, kan itu aja bahasa kemarin itu, ya. Yang mundur silakan ganti. Yang penting ini sudah kita putuskan, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Nah, akhirnya bubarlah pada malam itu, ya. Kemudian saya dapat info, saya di forward sama saya WA yang Pak Asrul Lubis, ya, kirim ke saya sikap Samsu Paloh. Samsu Paloh, ya, singkat cerita menyatakan bahwasannya kalau memang Pisman bukan sekretaris caretaker, saya tidak bersedia caretaker, karena saya tidak bisa, kalau orang yang tidak bisa kerjasama dengan saya tidak bisa. Dan kemudian Pisman mewakili dari kepengurusan dan panitia yang sudah terbentuk, saya setuju untuk dipertahankan. Ini dengan itu akhirnya dari surat itu, nah ini menarik, ya, ini menarik sebetulnya, ya. Dari surat keputusan itu yang tanda tangan dari tim 7, ya, ada yang belum tanda tangan. Salah satunya Ibu Aida, Pak Herman Aceh, ada berapa lagi Pak? Kemarin itu ada 4, ya, ada 4 orang. Nah, 3. Akhirnya dibawalah surat itu Pak Asrul Lubis. Dengan ada jawaban dari saudara kita, abang kita, Samsu Paloh, akhirnya Pak Asrul Lubis berinisiatif mengundang kita untuk rapat. Akhirnya di situ mungkin nanti Pak Asrul Lubis menjelaskan ini juga, ya. Saya hanya garis besarnya saja, ya, supaya ada dari teman-teman juga mengetahui kronologis ini, ya. Di situ diputuskan bahwa
Oke, kalau memang ini tidak bisa jalan, kan sudah ada kalau nggak salah September, udah bulan November, ya, dikembalikan rekom ini kepada Gubernur Sumatera Utara. Bahwasanya tim 7 dianggap gagal mengantarkan MUBES keempat. Ya, ini benar kan, Pak Asron? Itu kesimpulan rapat pada saat itu dihadiri di beberapa ini, ditandatangani dari tim 7, tanda tangan ada 4 orang. Setahu saya ada Ibu Aida, ada Pak Asron Lubis, ada Pak Herman Nasir, ada Pak Rustam Effendi Bangun yang tanda tangan surat pengembalian rekom. Oke? Seiring dengan waktu, ya, berjalan awal Desember, Pak Asron Lubis sebagai pendiri, memang benar-benar beliau ini memang kalau untuk kecintaan ke warga Sumatera Utara memang nggak diragukan lagi. Saya juga sebenarnya merasa bersalah sebetulnya, orang tua kita buat sibuk, ya, undang rapat lagi, undang rapat, kita hadir di situ, beberapa tokoh diundang, tim 7 juga diundang, ya. Di situ saya ditugaskan, ini Pak Asron Lubis, untuk mencatat hasil rapat. Ada beberapa poin kalau nggak salah di situ, bahwasannya mengingat karena surat rekom telah dikembalikan, ya, kemudian kami tim 7, ya, dianggap gagal, ya, bahwasanya tidak bisa mengantarkan MUBES, maka kami minta, ya, di surat bersama itu, ya Pak, ya, di surat bersama itu meminta supaya ini semua sudah ibaratnya sudah semakin menggerogoti, ya, ibaratnya mau tak mau harus pakai tangan besi. Bersepakat memberikan surat kepada Ketua Dewan Pembina, dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara, untuk menggunakan hak inisiatif. Itulah kira-kira jalan keluar. Dan sampai sekarang belum ada jawaban itu. Setahu saya belum ada, ya, jawaban surat itu, ya, tetapi sudah dikirim. Nah, itu ditandatangani semua, ada beberapa dari teman-teman pengurus IKIK Kabupaten Kota, dari tim 7 itu yang setahu saya jelas ditandatangani ada 4 orang. Ada juga senator kita, Bapak Richard Pasaribu, beliau tanda tangan. Jadi ada sekitar 80 orang, ya, yang tanda tangan itu. Saya lihat di daftar hadir itu, tanda tangan itu yang dikirim ke Gubernur Sumatera Utara. Nah, terkait sebetulnya yang isu-isu yang beredar, saya yang lebih tahu, ya. Sebenarnya itu ada yang salah persepsi juga di lapangan. Abang kita Samsul Palong itu, ya, saya sudah tanya, sebetulnya dia itu tidak pernah menyatakan untuk calon ketua umum IKAPSU, tidak pernah. Tetapi dari IKIK itu muncul, dari tokoh-tokoh, ada beberapa, ada di media online yang meminta beliau, dan beliau itu tidak pernah. Dan waktu itu juga, ya, saya saksi, boleh ditanya juga ke Pak Petra Tarigan, ada beberapa, tidak pernah juga menyampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara bahwasanya saya bersedia jadi ketua umum IKAPSU Kota Batu. Tidak. Beliau murni memfasilitasi. Ini juga perlu saya ini, karena selama ini tidak pernah dijelaskan. Memang ada beberapa yang tanya-tanya saya jelasin, tetapi kan biasa, ya. Ada juga yang bilang ya itu, ya, belum tentu, tapi ini fakta. Boleh ditanyakan dari orang-orang yang berangkat ke Medan. Tidak pernah. Dan sampai sekarang juga tidak pernah. Tetapi saya tahu beliau sama dengan Pak Asron Lubis ini, kecintaan terhadap bagaimana rumah besar kita ini tetap utuh dan berkembang. Baik. Terima kasih Pak. Nah, jadi itulah kronologis semua yang belum selesai. Mohon Pak, waktunya jangan Bapak bersuara. Ya. Banyak orang ini. Banyak. Ya Pak, ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan sama saya, apakah surat rekomendasi gubernur sah atau tidak? Itu nanti dulu Pak Asron. Iya. Nggak, maksudnya kan kita kan mau merubah mindset ini. SCOC ini mau kita rubah, ya kan? Itu satu. MUBES tetap melaksanakan, tetap terlaksana MUBES. Nggak bisa nggak terlaksana. Tapi harus ada SCOC. Nah, SCOC yang ini siapa yang mau buat?
Nutrin di telepon aja tak mau ngangkat loh. Harusnya dia bertanggung jawab sama IKAPSU ini loh, sama Pak Misman. Harusnya Nutrin. Karena dalam anggaran dasar pelaksana MUBES adalah ketua umum. Nah kenapa ini vakum? Makanya keluar rekomendasi itu. Harusnya Pak Nutrin. Begitu loh. Bukan saya. Kalau saya kan mengundang pengurus. Kenapa nggak MUBES? Kopi boleh. Ayo kita undur. Habis pilkada kita undur. Saya ditelepon terus sama Ibu Aida. Mohon maaf Pak Usman. Edi Ramayadi bukan ketua pembina, penasehat. Ketua pembina adalah Ibu Aida. Itu ada dalam anggaran dasar. Kita beda IKAPSU. Pembinanya adalah pemerintah. Jadi saya terus terang sampaikan pada forum. Lebih berhak mana saya atau Pak Edi? Oke, nanti itu Itulah dulu pertanyaan saya, Pak. Itu nanti saya tak mau besar-besarkan. Siap Pak. Poinnya udah dapat kita. Jadi maksud saya kita ambil Pak. Kesempatan ini kita rubah SKOC. Siap Pak. Siapa yang mau catat? Oke, terima kasih. Saya akan bawa nama ini. Oke, terima kasih Pak. Oke, makasih. Itu saya kasih. Oke, siap. Terima kasih. Tentu dalam kesempatan ini saya berterima kasih ya. Yang perlu mungkin ingin saya sampaikan ya, bahwasannya tentu IKAPSU ini kan kita bagian daripada keluarga besar Sumatera Utara ya. Jadi untuk itu kita nggak perlu harus menjelaskan historis ya, karena ini nanti akan bisa menjadi pemantik ya, pemantik dan ini nanti menjadi ruang untuk perdebatan ya. Jadi mungkin ya harapan saya ya, tadi Pak Wasekum sudah jelaskan ya historisnya ya. Jadi mungkin ya kita melangkah lebih cepat gitu loh. Kalau memang artinya di situ harus berangkat ke Medan yang kita anggap Pak Edi Ramayadi ya Gubernur Sumatera Utara sebagai ketua penasehat, nggak apa-apa disonding dulu ke sana supaya nanti artinya di situ seperti apa arahan dari beliau gitu loh. Jadi tetap kita menghargai penasehat gitu. Mungkin itu dulu, terima kasih. Bagi saya, tolong Pak Asron sebagai pendiri juga yang nggak ada capeknya sih, fasilitasi itu ya. Soal sekilas soal SCOC tadi udah jelas, Sekum sudah ngomong, mereka sebenarnya sudah siapkan tatib, sudah siapkan jadwal, dan mereka saya tahu mereka ini hanya pakai biaya sendiri semuanya, ini pertemuan pun biaya sendiri semua. Jadi itu karena kecintaannya terhadap IKAPSU ini, mereka tanpa pamrih kok. Jadi maksudku progresnya sudah ada karena terkendala PPKM kemarin. Tolong ini kalaupun memang sudah ada SC lagi terbentuk versi Surya Makmur, digabungkan aja Pak. Jadi kalau untuk selanjutnya saya pikir ketua OC-nya kebetulan ada Rudi Hartono, ketua SC-nya kebetulan Pak Niko di Medan, ada sekretarisnya, jadi bisa nanti Bapak dengar kendala mereka apa. Horas, jual, Yahoo, salam sejahtera. Singkat saja, hari ini yang kita inginkan adalah hasil daripada pertemuan kita hari ini. Tadi sudah disampaikan pada lebar sama Pak Sugeng dengan Pak pendiri bahwa ini proses pendewasaan organisasi yang seperti inilah. Tapi kita memilih cara-cara yang elegan. Saya hanya menambahkan sedikit kronologi. Kenapa hari ini ada lagi karateker yang baru dan SCOC yang baru? Ini tidak jauh dari kepentingan. Saya dari awal dengan kawan-kawan itu sudah mewakili semua IKA-IKA terbentuk dalam kepanitiaan. Pada saat saya ditunjuk membuat draft yang namanya tatib, di situ jelas di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita disebutkan bahwa IKAPSU ini bukan paguyuban yang berafiliasi dengan politik. Dari MUBES pertama, kedua, ketiga, jelas-jelas tidak ada di situ disebutkan bahwa kita ini organisasi yang berpolitik. Jadi di tatib ada saya buatkan di situ sesuai dengan yang pernah di MUBES ketiga juga tatib bahwa persyaratan calon ketua umum bukan merupakan pengurus inti partai. Itu yang saya buat di draft. Dan pada saat itu ada pertanyaan,
pertanyaan dari Pak Manjid Singh, Pak Indra, apakah itu tidak terlalu berat? Saya bilang tidak ada yang berat, karena ini dari Mubes pertama tatipnya seperti ini terus, tidak ada yang saya rubah, tidak ada. Akhirnya waktu itu kita panitia steering komite sepakat semua tanda tangan. Tapi mungkin ada yang merasa terganjal dengan persyaratan-persyaratan ini, saya larinya ke sana. Kenapa kita tidak restui? Semua tahapan sudah jalan, semua pekerjaan sudah kita ini, tempat sudah kita DP waktu itu, sudah deal dengan Golden Crown, tempat sudah deal, dan tadi pun kita semua steering komite sudah tanda tangan, tinggal menentukan kapan pelaksanaan Mubes. Dan dibuatlah waktu itu proposal untuk pengambilan dana seperti yang disampaikan tadi oleh ketua panitia. Tidak diterima ini semua. Setelah itu beredarlah berita bahwa ada karateker yang baru berdasarkan surat rekomendasi gubernur. Saya pertanyakan kepada Pak Sekung, ini kok ada karateker yang baru lagi? Bagaimana isi daripada rekomendasi Pak Gubernur? Tidak ada itu, Pak Indra. Rekomendasi dari Pak Gubernur sudah kita kembalikan karena deadlock, tidak ada kesepakatan waktu itu. Jadi intinya hari ini Pak Pendiri, Pak Sekung, kami dengan kawan-kawan mungkin sepakat bahwa kami meminta rekonsiliasi. Artinya panitia yang ada hari ini tolonglah nanti dibuatkan kapan pertemuannya, rapat kembali, dikocok ulang. Artinya libatkanlah kita-kita yang lama yang sudah ada. Hari ini notulen rapatnya tolong dibuatkan itu, bahwa kita meminta kepada Pak Pendiri, Pak Sekung, tanda tangan hari ini kita sepakat lakukan rekonsiliasi. Artinya janganlah kita membawa kepentingan kelompok ataupun golongan di sini. Kita semua membawa kepentingan Sumatera Utara lebih besar berbangsa ini. Tujuan undangan kami untuk menyikapi terbentuknya kepanitiaan yang sekarang dan Mubes tanggal 26 Maret 2022. Untuk itu kami serahkan kepada PLON.